Baik, sekarang kita coba lanjutkan yang kemarin ya, video yang kemarin. Kemarin kita sudah coba untuk box model. Di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, atau bisa kita artikan ini sebagai header, konten, dan juga footer di bawah ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan di sini, bermain dengan float ya. Float itu nanti mengambang ya, jadi kita akan coba bikin kotak di dalam kotak sehingga nanti elemennya akan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa bikin yang lebih kompleks lagi ya. Masuk ke CSS di sini, kemudian sebenarnya materinya ada di sini ya, CSS float ya. Jadi CSS float property specifies how element should float ya, bagaimana elemen itu bisa mengambang. Oke, jadi misalkan contohnya gimana ya, bisa dilihat di sini. Misalkan kita akan bagi kotak yang ada di tengah ini dibagi dua. Kotak 2 kita akan bagi dua ya, sebelah yang satu kotak yang sebelah kiri dan juga kotak sebelah kanan ya. Nah, akan langsung saya demokan di sini caranya bagaimana ya. Misalkan di sini kodenya akan saya ubah dulu. Oke, windownya saya ubah dulu ke kode. Nah, ini dia ya yang kemarin. Kalau belum punya ini silakan ke video sebelumnya ya, sudah pernah dibahas. Oke, kotak 1. Di kotak 2 kita akan bagi menjadi dua bagian. Misalkan ini nanti kita akan masukkan, kita pindahkan if class content left misalkan ya, sebelah kiri, karena kotak yang di tengah ini, kotak 2 akan kita bagi kiri kanan ya. Sebenarnya namanya bebas sih ya, kotak kiri, kotak kanan juga boleh. Di sini left dan right. Kemudian ini saya potong ke tengah sini, kemudian ya. Oke, kemudian plus ini dalam kotak 2 ya, kita bagi dua kotak lagi, left dan juga right. Kemudian di sini kita tambahkan di style.css apa tadi namanya, content left ya. Ingat kelas itu gunakan titik content left. Oke, left itu misalkan kita bikin strukturnya karena lebar itu 1000, kita akan coba bikin hitungannya gini nih, catatannya misalkan 1000 ya. 1000 itu berarti sama dengan misalkan kita bikin 800 ya, plus 20 plus 180. Contohnya gini ya rumusnya ya, 1000 itu 800 plus 20 plus 180 ya. 20 plus 180 kan 200, 200 tambah 800, 1000, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita bikin di tengah content left itu 800 pixel ya. Nanti yang kita kasih margin ya, margin di antara kotak kiri dan kotak kanan 20 pixel. Oke, yang kiri di sini 1800 ya ini ya. Height-nya nggak perlu ya, karena dia mengikuti parent-nya, dia mengikuti kotak utamanya.
Margin auto nggak perlu. Oh, atau perlu ya. Nah, kita coba height-nya sama dengan ini. Height-nya 800, nanti biar nggak terlalu kecil. Oke. Kemudian konten right. Ditambahkan pixel di sini, kemudian ini ada pixel, tingginya 800, lebarnya 180 pixel. Ini hitungannya dihapus saja dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Saya switch dulu. Oke, udah terlihat ya hasilnya ya, kotak kiri dan kotak kanan ya, tapi masih di sini ke bawah ya. Dia kegeser gitu, kegeser ke bawah di sini ya. Kan ada di sini kan sampai bawah di sini kotaknya. Biar dia bisa masuk ke atas gimana? Makanya ini kita gunakan float ya. Kita coba di sini. Float itu dia patokannya kemana? Float left bisa, right bisa. Kalau left berarti dia mengisinya dari kiri. Si elemen ini dia akan mengambang dari kiri. Ya, kita refresh sekarang. Ya, sudah masuk ya di sini. Karena tadi udah ditambahkan float left ya. Oke, kemudian di sini masih ada nempel ya, antara kiri dengan kanan ini masih nempel. Buktinya apa? Di sini saya coba kasih sedikit tulisan. Nah, ini ya, ada konten left, ada konten right, masih nyatu, nempel. Oleh karena itu kita coba tambahkan margin di sini, tambahkan margin supaya ada jarak antara left dengan right. Ingat patokannya yang mana? Sama seperti margin top, margin bottom. Kalau patokannya atas berarti kita taruh di elemen yang atas, kita tuliskan margin bottom. Kalau di sini adalah catokannya di sebelah kiri, berarti kita isikan margin right ya. Karena kanan ini yang kita suruh menjauh ya. Yang kanan harus jauh-jauh. Jadi berapa? Margin right-nya kasih 20 pixel ya. Oke, masih ke bawah ya. Karena dia sangat teliti. Kalau misalkan ini kita kurangi dikit aja deh biar bisa nempel ya, di kira-kira aja lah ya. Misalkan 18 gitu ya, nggak harus sama persis sih. Karena setiap satu pixel itu kan kehitung ya. Jadi kalau lebih dari wadahnya dia akan kelempar sendiri gitu. Oke, 18 masih terlalu ini. Coba 16. Nah, sudah ini ya. Oke. Ya, ini isi konten left. Udah ada jarak ya, pemisah ya. Udah ada jarak, tapi garisnya double gitu. Garisnya double. Ini kita hilangkan aja karena sebenarnya garis kotak itu dia imajiner sih. Jadi kalau udah nggak dipakai ya kita hilangkan aja.
Tapi sebenarnya dia secara kode ada gitu, wadah div elemen itu ada. Jadi kita bikin elemennya dulu, setelah itu kita bikin nestednya di dalam child elemennya, ya. Baru setelah itu kita hapus karena dia sifatnya imajiner aja si border 1px nya. Di kotak 2 di sini kita hapus ya. Di CSS kotak 2 hapus border 1px nya. Nah, hilang ya. Udah terpisah ya, udah cukup rapi ya. Oke, tapi hilang lagi. Gak apa, coba dikecilin lagi. Nah, 15, jadinya 15 ya. Oke. Nah, ini saya zoom in, zoom out. Kalau diperkecil nanti dia ini sendiri. Nggak apa-apa ya, nggak harus sama persis, ini kan masih belajar ya. Tapi konsepnya nanti sama supaya lebih paham aja tentang ini CSS dan juga div dan juga box. Saya tunjukkan kodenya. Nah, di sini ya, content left 800, height-nya 800, float left, margin right 15 pixel, content right 180, height 800, float left. Oke. Setelah itu di sini di kotak 2 bordernya dihapus ya. Ya, seperti itu. Jadi udah ini ya, cukup kelihatan ya di hasil akhirnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalkan di atas itu ada menu, misalkan ada 4 menu ya. Kita bikin 4 menu di atas, nanti dibikin kotak lagi ya. Di kotak menu nanti bikin, misalkan ini contoh dulu, menu 1. Coba di sini pakai H4, jadi 4 nya. Masih ingat H4 itu apa? Nanti tinggal dicari lagi di WT Schools ya. Menu 2 ya, menu 1 home lah, 2 misalkan atau contact me misalkan. Kalau di blog kan biasanya ada kayak gitu ya, home, contact me, kemudian apa lagi, artikel. Misalkan kita mau bikin blog pribadi gitu kan, menu-menunya kan umumnya gini kan ya, bebas sih, nggak harus sama, ini kan contoh aja. Misalkan ada hobi di sini. Oke, kemudian coba dicek lagi. Oh, salah, jangan di kotak 1, tapi kita bikin di kotak baru lagi, namanya menu. Menu.
flash div gitu ya. Oke. Nah, tampilannya nggak rapi jadinya. Mau lihat tampilan di webnya? Oke, ya sebelah kiri. Nanti kita akan sejajarkan di sini. Di tepat di atas kotak ini ada kotak lagi sebanyak 4, itu sebagai menu. Ya, caranya gimana? Kita bikin kotak lagi satu yang utama. Ya, mirip seperti yang lalu ya, konsepnya sama. Kita bikin kotak utamanya dulu, baru setelah itu dibuat elemen dalamnya. Oke, kalau seperti ini biasanya kalau 1000 nggak usah terlalu panjang ya, misalkan 500 atau 400 juga cukup. Saya tulis dulu di CSS-nya. Oke. Nah, di sini saya copy, ada margin bottomnya juga, sama kayak kotak 1. Width-nya 400 ya. Height-nya berapa kira-kira? 50 coba. Nanti boleh diganti kalau misalkan kurang. Ini kan dikira-kira dulu ya. Marginnya auto biar rata kiri aja ya. Biar dari kiri. Oke, marginnya benar ya, auto ya. Margin auto biar ke tengah. Margin auto mungkin dibikin 1000 aja dulu, nanti kita bikin kotak karena tampilannya agak beda. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gini ya. Untuk yang atas nih kita siapkan kotaknya. Setelah itu kita bikin elemen di setiap dalamnya ya. 400 masing-masing, misalkan 100 pixel tiap kotak lebarnya. Ya, caranya gimana? Misalkan di sini ada div class menu. Sub menu. Sub menu ukurannya sama ya, jadi CSS-nya sih satu aja. Misalkan ini kita taruh di atas. Oke. Copy. Ada 4, berarti yang ini di copy ke tengahnya ya. Masing-masing tulisan ini adalah anggota dari menu, jadi harus di copy ke div yang sesuai. Mau di enter boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, udah masuk ya div submenu, karena itu kan kembar ya, lebarnya sama gitu, jadi kita bikin ya satu aja cukup ya. Titik submenu,
karena kelasnya submenu ya. Kemudian height-nya ikuti yang ini. Margin bottom nggak perlu ya, margin auto nggak perlu. Kemudian width-nya lebarnya berapa tadi? 100 ya, 100 pixel. Nanti kalau kali 4 dia akan 400, cukup lah, karena maksimalkan 1000 tadi kita udah siapkan ya. Di refresh, oh ya kelupaan, floatnya kalau nggak pakai float geser ke bawah, dia atas bawah, ini biar mengambang pakai float left. Oke ya, saya kasih lihat hasilnya di sini. Nah, kelihatan ya di sini ya. Home, contact me, artikel, hobbies. Terus kurang ke kanan gitu, kasih jarak satu yang lain. Gampang. Margin right. Margin right, kasih jarak ke kanan berapa? Disuruh minggir kanannya 20 pixel ya. Nah, itu dia. Oke, kemudian biar ngasih jarak ke dalam pakai apa? Kita coba pakai padding. Oke, jadi melebar ya. Nggak perlu paddingnya, nanti aja. Oke, atau mau ada nggak apa-apa deh. Padding 5 pixel. Ini biar ada jarak ke menunya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian kita coba ini dihapus kotak yang ini, kotak alat bantu, garis bantunya dihapus. Berarti yang di menu delete aja solid blacknya. Nah, jadi ya kayak gini. Home, contact me, artikel, hobbies. Oke ya, udah kelihatan menunya. Ini pakai href juga boleh. Oke, misalkan nanti menu home kemana, contact me kemana, kayak gitu ya. Karena kalau menu kan nanti ini ya, selalu berkaitan dengan navigasi. Jadi ketika menu diklik akan loncat atau pindah ke halaman selanjutnya. Pakai apa? Href ya. Tik 2. Oke, di sampingnya /a gitu, contoh ya. Kemudian kita gunakan relative URL, relative path URL, home di index.html. Nanti sama di sini, contact me juga sama ya, ditambahkan aja href ya. Atau misalkan mau di luar, kita coba tes ya. Kalau di luar H4 gimana? Nah, gitu. Kita tes hasilnya. Oke, ini ada home ya. Klik home. Nah, ngelink ke dirinya sendiri karena index.html kan punya file ini gitu, jadi kayak nge-refresh gitu. Home kan biasanya ke index ya. Oke,
Jadi itu ya untuk kelanjutan dari box model ini. Kita sudah bikin konten right di sini sebelah kanan kita udah siapkan. Kemudian untuk menu juga cara-caranya ada di sini, cara bikin menu seperti apa. Nanti tinggal ditambahkan link di setiap menu yang tersedia di sini, kontak, me, artikel, dan juga hobi ya. Oke, baik, sekian ya untuk video kali ini. Nanti kita jumpa lagi di tutorial berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.